Halo gue Aris, video kali ini gue mau nge-review jaket denim yang ada di depan gue sekarang. Dan ini merupakan produk jaket dari Mesa, dimana ini merupakan rilisan terbaru mereka untuk Wall Online Fates 2020 yang kemarin diselenggarakan di September 2020. Kemarin waktu sebelum Wall Online Fates itu gue juga cukup memantau brand ini sih. Dan ini memang salah satu hal yang gue nanti-nantikan di Wall Online Fates. Untuk produk jaketnya mereka ngerilis 3 varian, kalau nggak salah mereka namakan batch itu The Blue Legacy 4, dimana ada jaket ini, terus ada 2 tipe lainnya yang mungkin nanti akan gue bahas. Tapi gue memilih yang ini karena menurut gue ini yang paling menarik sih. Kenapa menarik nanti akan gue jelaskan di isi videonya. Cuman ini merupakan produk dari Mesa bernama TBL, The Blue Legacy mungkin ya, 103. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, bahas singkat mengenai packaging dari jaket ini. Jaket ini tuh datang dengan plastik putih yang ada brandingnya dari Mesa. Cuman karena kemarin gue bukanya agak kasar terus udah sobek, jadi udah gue buang. Cuman kurang lebih plastik biasa lah ya, bukan polymer atau gimana. Oke-oke aja sih sebenarnya, bukan suatu hal yang buruk atau gimana, cuma biasa aja. Kemudian ada beberapa stiker juga, dan di jaketnya pun juga ada tag kayak gini, 2 lembar yang digantung. Udah sih kurang lebih kayak gitu untuk packagingnya, nggak ada suatu hal yang mengagetkan banget. Biasa aja sejujurnya. Gue pengen langsung ngebahas soal jaketnya. Dimana jaketnya merupakan hal yang paling menarik sih menurut gue. Jadi bodo amat dah packagingnya tadi kayak gimana, gue pengen langsung bahas aja soal jaketnya. Jaket ini menggunakan material denim Indigo X Black Denim dengan berat 14 oz. Jadi untuk bagian warpnya itu warnanya indigo, sementara untuk bagian wave'nya itu black. Walaupun menurut gue sih perbedaan warna untuk warp dan wave'nya itu cenderung nggak begitu signifikan. Jadi sekilas mirip banget. Dan ini non-selvedge sih sebenarnya untuk fabric denimnya. Dan hal yang bisa gue sampaikan, ini tuh warnanya deep indigo tapi deep banget sampai hampir hitam sejujurnya ya. Kalau misalkan kalian pakai jaket ini dan orang bilang, jaket lu warnanya hitam ya, masuk akal sih, karena memang ini deepnya deep indigo parah. Apalagi kalau jaket ini digunakan dalam kondisi indoor. Kalau misalkan dalam kondisi outdoor sih mungkin masih ada shades warna biru dan indigonya sih yang kelihatan. Cuman mungkin uniknya adalah nanti kalau misalkan dicuci, ya jadi agak mulai biru-biru mungkin ya, setelah sering kali pemakaian dan beberapa kali pencucian mungkin. Untuk fabriknya sendiri sebenarnya di sini ada slap-slapnya sedikit, dan ini tuh fabriknya nggak begitu kaku sih, dan gue cukup suka dengan kekakuan ini. Sebenarnya kekakuannya itu kayak kalau misalkan kalian beli jaket baru di Matahari atau Uniqlo begitu misalkan, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak berasa raw banget untuk fabriknya sebenarnya menurut gue. Ngomongin soal desain dari jaket ini, sebenarnya ini bukan klaim dari mereka juga sih ya, cuman apa yang gue lihat dan apa yang gue tahu, kayaknya jaket ini itu terinspirasi dari Lee Cowboy Jacket. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya nggak lain dan nggak bukan karena adanya sebuah kantong pada bagian kirinya saja di jaket ini yang bentuknya rounded seperti ini. Beda sama Levi's ya. Kalau Levi's, sepengetahuan gue sih ya, gue nggak tahu apakah ada juga yang kayak gini. Cuman sepengetahuan gue kalau Levi's itu Type 1-nya agak bersegi ya untuk desain kantongnya. Cuman kalau Lee memang setahu gue seperti ini. Cuman sama Mesa mungkin dimodifikasi dengan pemberian tab seperti ini nih untuk bagian detail kantongnya. Seperti ini leather tab kayaknya deh. Ini kulit sih agak kaku tabnya seperti ini. Terus di indigo dye kayaknya nih. Jadi warnanya kayak gini. Keren sih. Jadi desainnya menurut gue ini terinspirasi dari Lee Cowboy Jacket. Untuk bagian depannya kelihatan seperti ini. Ada kantongnya cuma ada 1 di kiri dan bentuknya agak rounded. Di bagian belakangnya seperti ini. Cuman untuk bagian belakangnya gue nggak tahu nih. Untuk Lee Cowboy Jacket itu pakai change back atau memang waist adjuster yang seperti ini nih, seperti Type 2 dan Type 3. Intinya kalau jaket ini sih untuk bagian belakangnya itu nggak ada change back, tapi pakainya waist adjuster yang di sini nih, seperti Type 2 dan Type 3. Di bagian bawah ada kancingnya kayak gini. Selanjutnya untuk material hardware yang digunakan, ada satu detail yang gue suka banget, cuma nanti mungkin gue bahasnya agak belakangan. Ini buttonnya menggunakan button yang ada tulisan Mesa-Mesanya yang udah dikasih brandingan dari Mesa, dan warnanya itu hitam doff seperti ini. Gue suka sih warna hitam doff-nya. Ini single prong button. Untuk buttonnya seperti ini, button yang sama digunakan untuk bagian kantongnya juga, jadi di kantongnya ada button seperti ini. Dan ada rivetnya yang warnanya copper seperti ini untuk bagian ujung-ujung flap dari penutup pocketnya. Dimana copper rivet itu bisa gue temukan juga di bagian tangannya sini nih. Di bagian pergelangannya juga ada kancing yang sama seperti bagian depan, kancing dengan brandingan Mesa. Seperti yang tadi gue bilang, ada hardware yang gue suka banget, yaitu bagian patch pada jaket ini. Patchnya dari Mesa ini gue cukup suka pakai banget sih sebenarnya, karena patchnya itu warnanya indigo kayak gini, dan ini setahu gue di indigo dyed manual.
Tapi uniknya adalah ada bagian-bagian putih seperti ini, desain dari mereka yang nggak jadi biru gitu loh. Nggak tahu ya bikinnya gimana, ataukah diwarnain pakai pewarna tertentu terus baru di indigo dyed, atau di indigo dyed dulu baru diwarnain. Intinya yang gue tahu adalah ini warnanya biru dan ada warna putihnya yang clean seperti ini, dan gue lihatnya suka banget. Bener-bener sesimpel kayak cuma tulisan Mesa, terus di bagian sekelilingnya itu ada desain yang menurut gue enak banget dilihat, warnanya putih seperti ini, keren banget sih menurut gue. Sayangnya ini tuh di jaket dan di bagian dalam, jadi kalau dipakai itu agak nggak gitu kelihatan ya pasti nggak kelihatan karena bagian dalam. Kalau misalkan desain leather patch ini dipasang di bagian leather patch untuk celana jeans, kayaknya itu bakal keren banget sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan di celana kayak kelihatan tuh di bagian pinggangnya kan, nah itu kayaknya bakal mantep banget sih. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan mengenai material hardware, terutama bagian button, rivet, dan leather patch-nya yang gue suka banget. Dan tadi yang di bagian kantong depannya itu ada leather tab-nya juga yang di indigo dyed juga sih. Keren sih menurut gue. Kayak detail yang sebenarnya nggak gitu penting karena nggak gitu kelihatan, tapi keren sih menurut gue. Untuk kerahnya bentuknya seperti ini, dan sebenarnya ada sebuah detail lagi yang gue cukup suka, yaitu untuk bagian belakangnya. Jadi bagian belakang patch-nya itu di sini ada embroidery dari Mesa. Ini gue sebenarnya kurang tahu sih sebenarnya ini tuh embroidery logo Mesa sih. Gue tahu ini logo Mesa, cuman bentuknya apa gue kurang tahu. Kalau misalkan dilihat di tab-nya, itu merupakan tulisan I ya. Kalau misalkan dilihat Fine Dry Goods, I-nya itu kayak gini nih. Berarti kan ini huruf I ya yang di bordir di sini. Cuman kenapa I ya? Gue kurang tahu sih. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue suka sih dengan detail embroidery brandingan logo mereka yang ada di bagian belakang sini nih. Kayak di bagian yang mungkin orang nggak gitu aware kalau akan ada brandingan di situ, ditaruh branding di sini. Menurut gue keren sih. Cuman menurut gue ya, ini preferensi pribadi sih sebenarnya. Gue akan jauh lebih suka kalau misalkan di sini embroidery-nya itu warnanya lebih terang sih. Seperti di warna tag dan stikernya. Kayak kan gelap, tau-tau logo warna I-nya itu terang benderang banget tuh, kayak bleng gitu loh. Menurut gue itu kan jauh lebih keren sih. Kalau kita ngomongin soal warna benang pada jaket ini, sebenarnya gue nggak mau bilang kalau ini tergolong stealth stitching sih, karena menurut gue pihak Mesa itu sengaja memilih warna benang yang warna birunya itu sedikit lebih muda daripada warna fabric jaketnya itu sendiri. Kayaknya emang sengaja dibuat seperti itu supaya keseluruhan warna jaket ini tuh nggak rata-rata banget, jadi ada gradasi-gradasinya antara warna fabric dan warna benangnya. Sehingga kalau menurut gue sih, gue nggak mau bilang ini warna jahitannya stealth stitching, karena kalau stealth stitching itu lebih mengacu kepada warna yang tonal atau warna yang cenderung dibuat sangat mirip atau sama dengan warna fabric dari jaket kalau dalam hal ini. Hal lainnya yang mau gue sampaikan adalah, ini tadi kelupaan dikit, yaitu untuk bagian depannya di sini kan ada satu buah kantong ya, di mana ini berfungsi lah sebagaimana mestinya kantong, ini bisa naruh barang di sini. Cuman kayaknya gue nggak akan banyak naruh barang di sini, karena di jaket ini bagian dalamnya itu ada hidden pocketnya yang menggunakan fabric yang sangat lembut. Kayaknya menurut gue terlalu lembut bahkan. Jadi bagian dalamnya seperti ini, ada beberapa label dari Mesa juga. Dan di sini hidden pocketnya itu juga menggunakan fabric yang lembut banget seperti yang tadi gue bilang, seperti bahan kaos sih sebenarnya. Dan ada desain dari Mesanya juga. Di sini ada tulisan sih kurang lebihnya Mesa Fine Goods dengan logonya, dan ada tulisan beberapa. Kenapa gue memilih jaket ini daripada dua teman lainnya? Karena kan kemarin waktu rilis itu The Blue Legacy 4 batch yang kemarin disebut oleh Mesa itu ada dua varian jaket lagi, jadi ada 3. Gue milihnya yang ini karena ini akan gue tampilkan juga untuk teman-temannya. Ini yang Type 2 dan yang Type 3. Kenapa gue nggak milih yang ini? Karena ini menurut gue desainnya agak biasa aja sebenarnya, karena Type 2 yaudah 2 kantong, udah gitu. Kayak kurang greget aja kalau menurut opini dan selera gue. Jadi ini nggak gue ambil. Sementara yang ini untuk yang Type 3-nya, yang menurut gue juga terinspirasi dari Lee Storm Rider atau Lee Rider. Dan itu sebenarnya gue cukup tertarik tuh, gue hampir ambil yang ini. Tapi setelah gue cari tahu lagi, itu tuh nggak ada hand warmer pocketnya ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, hand warmer pocket itu adalah kantong yang ada di bagian bawah sini nih. Biasanya ada di jaket Type 3. Jadi buat taruh tangan gitu di bagian bawah jaketnya. Intinya di jaket itu katanya sih nggak ada ya hand warmer pocketnya. Jadi gue kayak agak, kayaknya yang ini sih yang paling mantep sih. Dan menurut gue cukup uniknya adalah preferensi gue pribadi kemarin tuh emang lagi kebetulan pengen aja nyari jaket yang warnanya agak gelap, berbahan denim, terutama warnanya indigo x indigo atau black x black atau indigo x black lah, pokoknya yang warnanya kayak gitu. Terus juga menurut gue desain dari Mesa ini, terutama yang jaket ini tuh cukup gak gitu mainstream, karena ini kayak terinspirasi Lee cowboy jacket yang gak begitu banyak di brand lokal yang bikin model seperti ini. Jadi menurut gue itu menarik banget sih. Jadi combo sih saat kemarin itu. Desainnya nggak mainstream, kemudian emang gue lagi nyari yang warnanya gelap, indigo x black, indigo x indigo kayak gini. Ya udah deh,
pilihan gue jatuh ke sini, dan ya udah deh, jaket ini bisa menjawab keinginan gue yang kemarin itu. Jaket ini size-nya adalah L, dan langsung aja gue kasih lihat fit pic-nya. Fit dari jaket ini sesuai banget sama ekspektasi awal gue, karena memang dari desain yang agak-agak vintage seperti ini, gue sangat mengekspektasikan fitnya itu memang cenderung agak boxy. Cuman yang bisa gue sharing dari fit dari jaket ini, yang gue rasakan tidak terlalu boxy banget. Mungkin ya memang panjang dari jaket ini tuh udah diperhitungkan dan memang didesain supaya lebih umum, jadi kan memang nggak semua orang suka dengan fit jaket yang terlalu boxy. Tapi mengingat memang desain yang lebih ke arah vintage, gue rasa pemilihan panjang jaket yang terlalu panjang pun juga bukan merupakan ide yang bagus untuk cuttingan jaket ini. Sehingga menurut gue pemilihan panjang dan fit keseluruhan pada jaket ini udah oke banget sih. Jaket ini harganya adalah Rp590.000 aja, dan setahu gue harganya sama untuk dua varian lainnya. Untuk yang The Blue Legacy 4, pokoknya yang Type 1 ini, Type 2 dan Type 3-nya juga harganya Rp590.000, jadi sama. Cocok banget buat kalian lagi nyari jaket-jaket yang warnanya gelap. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya lebih lanjut mengenai produk dari jaket ini, kalian bisa cek ke Instagramnya Mesa di sini. Ini gue tulis nama Instagramnya Mesa, jadi buat kalian yang mungkin tertarik mengenai jaket ini atau info-info lebih lanjut, kalian bisa cek aja ke Instagramnya Mesa langsung. Oke, gue rasa itu aja sih video review dan pembahasan gue mengenai jaket dari Mesa ini, yaitu TBL 103. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you banget udah nonton video ini, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.